Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 6 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 6 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, maksudnya kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Itulah tadi terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 6. Terkait dengan surat Al-Maidah ayat 6 ini, banyak orang dari kalangan ulama kaum salaf berkata bahwa firman Allah, yaitu dalam kalimat ayat 6 surat Al-Maidah ini, yang artinya apabila kamu hendak mengerjakan sholat, itu maknanya adalah ketika kalian hendak sedang berhadas. Ulama yang lainnya berkata, apabila kalian bangun dari tidur hendak melaksanakan sholat, ada juga makna tersebut yang hampir sama. Dan ulama yang lainnya berkata bahkan maknanya lebih umum daripada itu. Jadi ayat tersebut memerintahkan untuk wudhu ketika hendak melaksanakan sholat. Akan tetapi wudhu hukumnya wajib bagi orang yang berhadas. Sedangkan bagi orang yang suci, artinya tidak berhadas, maka adalah sunnah. Ada juga yang berkata, sesungguhnya pada awal kedatangan Islam, perintah untuk berwudu pada setiap melaksanakan sholat, hukumnya adalah wajib. Lalu dinasah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu Nabi SAW selalu berwudu setiap melaksanakan sholat. Namun ketika tiba hari Fatu Makkah, beliau berwudu dan membasuh di atas sepatu khufnya dan melaksanakan sholat wajib dengan 1 kali wudu. Umar radhiyallahu anhu pun berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu melakukan suatu perkara yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Maka Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya aku melakukannya dengan sengaja, wahai Umar. Demikian hal yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahlu Sunan rahimahumullah dan At-Tirmizi rahimahullah. At-Tirmizi rahimahullah berkata hadis tersebut adalah hasan sahih. Sedangkan Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Fadlu bin Al-Mubashir, dia berkata, aku pernah melihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma melaksanakan beberapa sholat dengan 1 wudu. Apabila ada kencing atau berhadas, maka dia berwudu dan membasuh sepatu khufnya dengan sisi kesuciannya. Aku pun berkata, wahai Abu Abdillah, apakah sesuatu itu kamu perbuat berdasarkan pendapatmu? Dia, Jabir bin Abdullah, menjawab, bahkan aku pernah melihat Nabi SAW telah melakukannya.
maka aku pun melakukannya sebagaimana aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Adapun Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Hibban al-Ansari rahimahullah meriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dia berkata, yang artinya, apa pendapatmu tentang wudhu? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma untuk setiap sholat, baik dia dalam keadaan suci maupun tidak suci. Jadi di sini ada pertanyaan terhadap Abdullah bin Umar, yaitu apa pendapatmu tentang wudhu? Yaitu wudhunya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu setiap kali sholat, baik dia dalam suci maupun keadaan tidak suci. Dari manakah dia meriwayatkannya? Dia Abdullah berkata, Asma bintu Zaid bin Al-Khattab telah memberitahukan kepadanya bahwasanya Abdullah bin Hanzalah, yaitu putra Al-Ghazil, telah memberitahukan kepadanya bahwasanya dulu Nabi SAW pernah diperintah untuk berwudu di setiap kali hendak sholat, baik dalam keadaan suci maupun tidak. Ketika hal tersebut dirasa sulit bagi beliau, beliau pun diperintah untuk bersiwak di setiap kali hendak sholat. Dan perintah wudhu dihapuskan dari beliau, kecuali jika beliau berhadas. Akan tetapi Abdullah, yaitu Ibnu Umar, melihat dirinya mampu melakukan hal tersebut, maka dia pun selalu melakukannya sampai dia meninggal dunia. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah, dan isnad hadis tersebut sahih. Pada apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu dan keteguhannya untuk menyempurnakan wudhu di setiap kali hendak sholat, terdapat dalil yang jelas menunjukkan akan anjuran hal tersebut. Sebagaimana hal itu adalah mazhab dari jumhur ulama. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Ikrimah rahimahullah, dia berkata, dahulu Ali radhiyallahu anhu selalu berwudhu di setiap kali hendak sholat. Dan dia membaca ayat tersebut, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, dan seterusnya. Dari ayat 6 surat Al-Maidah. Atas dasar itulah, maka Ali radhiyallahu anhu selalu berwudu di setiap kali hendak sholat. Ibnu Jarir rahimahullah juga meriwayatkan dari An-Nazl bin Sabrah. Dia berkata, aku pernah melihat Ali radhiyallahu anhu melaksanakan sholat zuhur. Lalu setelah sholat itu, dia duduk bersama dengan orang-orang di tanah lapang. Lalu kemudian dia dibawakan sebaskom air. Dan dia segera mencuci wajah dan kedua tangannya, lalu membasuh kepalanya dan kedua kakinya. Kemudian dia berkata, inilah cara wudhu orang yang tidak berhadas. Ibnu Jarir rahimahullah kembali meriwayatkan dari Ibrahim rahimahullah bahwasanya Ali radhiyallahu anhu menciduk air dengan tempayan, lalu dia berwudu dengan air yang ada di dalamnya dengan sangat ringkas. Lalu dia berkata, inilah cara wudu orang yang tidak berhadas. Jalan-jalan tersebut jayyid dari Ali radhiyallahu anhu dan sebagian menguatkan sebagian yang lain. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah berwudu dengan sangat ringkas, dan dia berkata, ini cara wudu orang yang tidak berhadas. Isnadnya sahih. Adapun Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Amr bin Amir Al-Ansari, dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berwudu di setiap kali hendak sholat. Dia Amir berkata, aku pun bertanya,
Lalu bagaimana yang biasa kalian lakukan? Dia, Anas, berkata, dahulu kami melaksanakan sholat 5 waktu dengan 1 wudhu selama kami tidak berhadas. Hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ahlu Sunan rahimahumullah. Adapun Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk buang hajat. Kemudian selesai buang hajat, beliau disuguhkan hidangan makanan. Lalu mereka, para sahabat berkata, "Maukah kami ambilkan air wudhu?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudhu apabila aku hendak melaksanakan sholat." Hadis itu juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i rahimahullah. Dan At-Tirmizi berkata hadis itu hasan. Adapun Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pergi buang hajat. Lalu beliau kembali dan dihidangkan makanan. Ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tidakkah kamu berwudu lebih dahulu?" Maka beliau menjawab, "Aku tidak sedang ingin melakukan sholat sehingga harus berwudu." Dulur-dulur seiman, Allah telah berfirman dalam ayat 6 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat, "Maka basuhlah mukamu." Berkaitan dengan ayat tersebut, sekelompok orang dari kalangan para ulama menjadikan firman Allah Ta'ala yang artinya dari surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Ayat ini dipakai sebagai dalil yang menunjukkan akan wajib niat di dalam berwudu. Karena takdir perkataan tersebut adalah, bila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian untuknya. Sebagaimana yang biasa dikatakan oleh orang-orang Arab, bila kamu melihat seorang pemimpin, maka berdirilah. Jadi di sini maksud berdiri di sini adalah berdiri untuknya, maksudnya untuk pemimpin tersebut. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ada sebuah hadis yang artinya seluruh amalan adalah tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang dia niatkan. Terkait dengan hal tersebut, maka dianjurkan sebelum mencuci wajah untuk menyebut nama Allah Ta'ala atas wudu yang akan dilakukannya. Karena diriwayatkan di dalam sebuah hadis, yaitu dari jalan Ayang Jayid, dari sekelompok orang dari para sahabat radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Dianjurkan untuk mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Dan itu lebih ditegaskan lagi ketika bangun dari tidur. Karena telah diriwayatkan dalam kitab yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila salah seorang dari kalian bangun dari tempat tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya dalam bejana sebelum mencucinya sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak sadar di mana tangannya itu berada ketika dia tidur. Adapun batasan wajah menurut ulama fikih rahimahumullah secara garis vertikal adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang normal sampai tepi 2 rahang dan dagu. Dan secara garis horizontal adalah dari telinga ke telinga yang satunya.
Dianjurkan bagi orang yang berwudu untuk menyela-nyela janggutnya yang lebat. Adapun Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Shakik. Dia berkata, aku pernah melihat Utsman radhiyallahu anhu berwudu. Dan dia Shakik menyebutkan hadis itu. Dia Shakik kembali berkata, lalu dia Utsman menyela-nyela janggut sebanyak 3 kali ketika mencuci wajahnya. Lalu dia Utsman berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW melakukan apa yang tadi kalian lihat aku melakukannya. Hadis itu juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah rahimahullah. Dan At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis tersebut juga telah dihasankan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Dulur-dulur seiman, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari banyak jalan di dalam kitab-kitab sahih dan kitab-kitab yang lainnya, bahwasanya bila beliau berwudu, beliau berkumur-kumur dan berintinsak. Istinsak maksudnya di sini menghirup air ke rongga hidung dan kembali mengeluarkannya. Maka para imam berselisih pendapat tentang hal itu. Apakah keduanya diwajibkan di dalam wudu dan mandi sebagaimana mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, atau hanya dianjurkan di dalam wudu dan mandi sebagaimana mazhab Asy-Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah. Karena telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunan rahimahumullah dan telah disahihkan oleh Ibnu Huzaimah rahimahullah dari Rifa'ah dan Rafi Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada orang yang buruk sholatnya, wudulah kamu seperti yang telah Allah perintahkan kepadamu, atau hukumnya wajib di dalam mandi dan tidak wajib di dalam wudu. Sebagaimana mazhab Abu Hanifah rahimahullah, atau yang wajib hanya istinsak sedangkan kumur-kumur tidak. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Karena diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu hendaklah dia beristinsyak. Di dalam riwayat lain disebutkan, bila salah seorang kalian berwudu, maka hendaklah dia memasukkan sebagian air di rongga hidungnya, lalu hendaklah dia beristinsar. Al-istinsar di sini adalah berlebih-lebihan di dalam beristinsar. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berwudu lalu mencuci wajahnya, lalu mengambil seraup air dan berkumur-kumur dan beristinsar dengannya. Lalu dia mengambil seraup air dan menjadikannya sebagian demikian, yaitu menuangkannya ke tangan yang lain dan mencuci wajahnya dengan air itu. Lalu mengambil seraup air dan mencuci tangannya dengan air itu. Lalu dia mengambil seraup air dan mencuci tangan kirinya dengan air itu. Lalu dia membasuh kepala. Lalu dia mengambil seraup air dan mencipratinya ke kaki kanan dan mencucinya. Lalu dia mengambil seraup air dan mencuci kaki kirinya dengan air itu. Kemudian dia berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW. Maksudnya ketika beliau berwudu. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, yaitu dalam kalimat ayat 6 surat Al-Maidah, yaitu kalimat yang artinya dan tanganmu sampai dengan siku. Maksudnya di sini adalah membasuhnya itu beserta siku-siku. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 2, artinya dan janganlah kamu makan harta mereka
bersama hartamu, sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dulur-dulur seiman, dianjurkan bagi orang yang berwudu untuk memulainya pada lengan agar dia dapat mencuci beserta kedua hastanya. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan dahi, tangan, dan kakinya berwarna putih dikarenakan bekas-bekas wudhu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan warna putih itu, maka hendaklah dia melakukannya. Di dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar kekasihku sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya perhiasan seorang mukmin akan sampai pada tempat sampainya wudu. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam ayat 6 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat dan sapulah kepalamu. Maksud dari kalimat ini adalah para ulama fikih dalam hal ini berselisih pendapat tentang huruf ba yang ada dalam ayat di atas. Apakah dia untuk al-insyak? Itulah pendapat yang lebih zahir. Atau untuk tab'id? Dan itu harus diteliti kembali. Ada dua pendapat di antara ulama usul. Ada yang berkata bahwa firman itu mujmal, sehingga penjelasannya harus dikembalikan kepada as-sunnah. Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari jalur Malik rahimahullah, dari Amr bin Yahya al-Manzini dari ayahnya, bahwasanya ada seseorang berkata kepada Abdullah bin Zaid bin Ashim radhiyallahu anhu. Dia adalah kakek Amir bin Yahya dan termasuk dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, apakah kamu dapat memperlihatkan kepadaku tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menjawab, iya. Lalu dia meminta diambilkan air wudu, lalu dia menuangkan air tersebut di kedua telapak tangannya, lalu dia mencuci 2 kali, lalu dia berkumur-kumur dan beristinsyak 3 kali, lalu dia mencuci wajahnya 3 kali, lalu dia mencuci kedua tangannya beserta 2 sikunya 2 kali. Lalu dia membasuh kepalanya dengan kedua telapak tangannya dengan memulai di bagian depan kepalanya, lalu diusapkan ke bagian tengkuknya dan mengembalikannya ke tempat dia memulai basuhannya. Kemudian dia mencuci kedua kakinya. Di dalam hadis Abdu Khair dari Ali radhiyallahu anhu berkaitan dengan tata cara wudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan yang semisal itu. Abu Daud rahimahullah juga meriwayatkan dari Muawiyah dan Al-Miqdad bin Ma'di di Yakrib radhiyallahu anhuma berkaitan dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang semisal. Di dalam hadis-hadis tersebut terdapat dalil bagi para ulama yang berpendapat wajib menyempurnakan atau membasuh seluruh kepala, sebagaimana mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah. Apalagi menurut pendapat para ulama yang menganggap bahwa hadis-hadis itu merupakan penjelasan bagi perkara yang mujmal di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.